gue tidur kan bang, gue ngalamin rep-repan. Nah di dalam rep-repan gue itu ada sosok muncul wanita, rambutnya klimis banget, kayak lu bayangin rambut wig itu yang udah kena air gitu. Mukanya hitam banget, terus bajunya apa ya, compang-camping kayak kena air, terus dia begini nih, tangannya gini. Dia ke gue ketawa, hihihi gitu, hihihi. Terus gue kaget kan, ngapain? Gue bilang gitu. Di sini dia bilang, jangan lupa ya warung gitu. Jangan lupa ya warung, katanya gitu. Warung apa? Gue bingung kan. Terus dia terakhir bilang, terima kasih gitu. Nah udah tuh langsung gue kebangun karena gue kaget. Akhirnya gue mikir, warung apa ya? Siapa ya yang ngewarung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Oke teman-teman, sekarang gue udah bersama narasumber kembali yang sebelumnya udah pernah ngisi juga di ngobrol.com, cerita Pulau Sari kayak. Iya betul. Pulau Sari, dan itu udah setahun yang lalu ya. Iya. Setahun yang lalu teman-teman. Jadi gue sekarang udah silaturahmi lagi nih sama Kak Milda. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Bang Jambe. Jauh-jauh dari Tangerang bro, sampai Bekasi juga. Nah pada kesempatan kali ini Kak Milda akan menceritakan kisah mistisnya yang mungkin belum gue tahu bagaimana isinya, cuman bakal diceritain selengkapnya di sini gitu. Tentang apa sih Kak? Sedikit aja. Ini sebenarnya rangkuman kejadian di mana ternyata pas di akhir nih kayak ada sebab akibat gitu. Di satu sekolah menengah pertama yang, sorry ya nggak bisa gue sebutin. Oke, siap. Gitu. Di tahun berapa tuh Kak? 2022 untuk finishnya ya, untuk ketahuannya gitu. Karena cerita untutan panjang lah ya. Betul. Oke teman-teman, jadi banyak banget misteri mungkin di dalamnya, banyak mistis cerita di dalamnya. Kita akan kupas bagaimana lengkapnya nih. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen juga buat channelnya Kak Milda. Nanti gue sertakan di link deskripsi dan juga buat ngobrol.com. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin cerita dari Kak Milda. Anak putu dan istana marahu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih ketekan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal Oke Kak, jadi gimana tuh Kak selengkapnya ceritanya waktu kejadian itu? Oke, jadi memang gue kan punya kakak ya, cewek. Terus dia juga sudah menikah. Nah, dulunya di depan rumah kakak gue ini tuh kayak area kosong aja gitu, sawah segala macam. Sampai akhirnya dijadikan sekolah menengah pertama. Oke. Tapi gue nggak bisa sebutin namanya apa ya, karena nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Betul. Nah, untuk pembangunannya ini sih gue dengar berjalan lancar Bang. Tapi ya memang namanya sekolah pasti selalu ada aja sisi horornya gitu ya. Untuk ini kan karena rangkuman kejadian, jadi gue mengutip nih dari cerita-cerita orang. Iya, kejadian lah ya. Betul, termasuk gue juga ada gitu mengalami. Nah, awal-awal tuh banyak warga yang bilang katanya tuh sering ada penampakan pocong di lantai 2. Oke. Karena kan ini sekolahnya tuh tingkat gitu ya, dan itu lantai 2-nya kelihatan nih dari jalan. Dan dempetan juga nih sama rumah-rumah warga. Nah, udah cuma kan karena ya gue berpikirnya udahlah itu cuma desas-desus aja ya, toh gue sendiri pun nggak ngeliat. Sampai akhirnya di mana nih, gue kan sering main ke rumah kakak gue Bang.
Jadi kayak sering nongkrong di terasnya gitu ya. Yang mana pemandangan depan rumah kakak gue ya si SMP ini. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang gue nih ya yang nongkrong di depan teras rumah kakak gue, di sini ini adalah bangunan, terus ada jeda di sini, terus ini ada bangunannya lagi. Itu hal yang pertama kali gue lihat adalah adanya nyala api jalan tuh bang di tengah-tengah itu. Tapi jalannya tuh gini, misalnya ini si bola api, katakanlah itu Banaspati ya. Aduh, gue merinding. Dia jalannya gini nih. Pelan banget. Oh, ngayun dia ya? Ngayun, iya ngayun. Itu pertama kalinya gue ngelihat bola api. Sampai gue yang, teh, bola api. Gue sampai panik gitu. Cuma karena kakak gue minus, dia nggak tahu kacamata dia di mana. Jadi ya, mana sih? Cuma gitu-gitu aja. Dia nggak ngelihat. Aduh, sayang banget teh. Itu bola api, gue bilang. Terus, gue merinding ya, maksudnya baru apa-apa udah langsung nemuin yang bagi gue itu epic lah ya, penampakan yang epic. Nah, karena desas-desus bola api ini banyak, katanya ada yang bilang itu kiriman, atau ada yang bilang itu adalah penampakan dari energi yang besar. Itu gue juga sebenarnya masih belum tahu itu tuh sebenarnya pertanda apa gitu. Tapi yang jelas yang gue lihat adalah bola api itu menyeberang di antara dua bangunan ini. Jadi di tengah-tengah. Sampai akhirnya dia menghilang di belakang bangunan yang di sebelah sini. Nah, itu gue temukan. Untuk selanjutnya beberapa bulan kemudian kakak ipar gue, dia kan emang ngajar juga di situ. Dari guru? Iya, betul. Di belakang sekolah gedung itu, di belakang gedung sekolah kan masih ada sawah-sawah ya. Itu dia sempat cerita ketika dia lagi mancing di situ, tuh sempat diketawain kuntilanak katanya gitu. Jadi lagi mancing, tiba-tiba ada suara ketawa, udah deh langsung pada cabut tuh. Umpannya segala macem, ikan yang didapat udah langsung dibawa-bawain. Nah, gue sih nyimak aja ya namanya cerita horor kan gue demen juga tuh. Cuma makin kesini itu tuh ada aja gitu kejadian yang dialamin sama guru-guru bang. Termasuk kakak gue, termasuk kakak ipar gue, termasuk temen-temen kakak gue nih. Karena kan kebanyakan guru-guru di sana kadang kalau mau nongkrong atau mau istirahat itu di rumah kakak gue. Karena tuh emang bener depan-depanan banget gitu bang. Pertama ini dialami sama guru matematika. Jadi dia tiba-tiba masuk angin, kondisinya panas gitu. Pokoknya tiba-tiba dia langsung demam segala macem. Tapi yang bikin janggal adalah ketika ditanya, lu mau istirahat dulu nggak nih di rumah gue, kata kakak gue gitu. Enggak lah, gue mau nyari kakak gue aja, nggak beres nih. Gitu bang. Kita kan udah langsung yang bingung ya. Soalnya gue juga kenal nih guru-guru ini nih. Gue karena ikut nongkrong juga gitu kan. Kadang kalau lagi Sabtu mereka masuk, terus gue kan kalau Sabtu libur ya. Udah tuh. Kenapa gitu ya. Cuma ya udahlah, karena dia juga nggak cerita, kita bodo amat nih. Nah, minggu berikutnya itu gantian bang, kakak gue yang cewek nih. Jadi gue nggak tahu kenapa feeling aja gue pulang kantor, gue langsung ke rumah kakak gue tanpa ngabarin dulu. Biasanya kan gue ngabarin dulu nih, teh gue mainnya ke rumah lu gitu. Ini nggak, gue langsung aja tuh. Pas gue dateng cuma ada kakak ipar gue, terus dia kayak bengong. Ngeliat gue pun bengong, gue tanya kan, lu kenapa? Si teteh sakit katanya gitu. Sakit kenapa? Nggak ngerti gue, coba tuh lu ke kamar kata gitu. Terus udah nih gue ke kamar, udah gue liat udah selimutan tuh bang dia. Akhirnya gue raba kan, karena gue liat kayaknya dia meriang. Itu ketika gue raba ini aneh banget. Masa di sebelah sini dingin, di sebelah sini panasnya minta ampun. Jadi kebagi dua. Bagi dua gitu? Iya, di sini dingin, di sini panas. Kan gue bingung ya, itu dari sini gue raba, dari tangan gue raba itu sama. Jadi dingin, panas, sampai ke kaki, ujung telapak kaki ini gue raba. 11,5 gitu? 11,5. Ini gue bingung sih, kayak kok bisa ya, gue kayaknya seumur-umur nemuin orang panas tuh rata deh semua. Ini bener-bener beda, dan namanya suhu kan kita bisa ngebedain ya. Ditambah ketika gue ngeliat dia nih, nggak tahu kenapa gue baunya pengen marah tuh. Akhirnya gue tanya kan, teh, gue bangunin, teh lu lagi ribut sama suami lu, gue bilang. Enggak dek, kata dia. Terus lu kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Gue nggak ngerti, katanya gitu. Pokoknya ini semenjak dari yang guru matematika itu, seminggu kemudian tuh malah gue, kata dia, dengan tiba-tiba ya bang, balik lagi nggak ada gejala apapun. Nah, di sini gue ada kayak masih ada rasa marah nih, cuma gue nggak tahu nih
gue akhirnya bilang, gue nggak tahu kenapa ya teh, kok gue emosi ya, gue bilang. Di sisi lain, gue inget nih, gue pernah dikasih tahu sama temen gue, dia bilang gini, kalau lu ngerasain sesuatu rasa yang lu sendiri sebenarnya nggak punya rasa itu bisa jadi rasa dari sosok lain, gitu. Misal nih, gue kesini ketemu lu bang, di sini gue ada rasa sedih, padahal gue lagi nggak sedih. Gue ngeliat lu pun nggak sedih gitu kan. Nah itu bisa jadi rasa lu atau rasa sosok lain. Entah kan lu juga menyembunyikan dari gue nggak tahu ya. Nah terus gue keinget, masa iya sih gitu. Gue tuh kayak, masa iya sih? Udahlah bodo amat lah. Akhirnya hal itu gue abaikan bang. Karena bagi gue kayak masih nggak logik aja gitu. Kenapa gue rasa tiba-tiba pengen marah? Terus ya udah kan, akhirnya gue pijitin aja tuh kakak gue kasih minyak angin apa segala macem biar mendingan aja. Nah setelah seminggu dari kakak ipar gue yang sakitnya kayak gitu lagi. Percis setengah-setengah gitu. Setengah-setengah enggak, dia totali panas tapi nggak ada gejala apa-apa. Tapi ini bener-bener jedanya seminggu gitu. Berurutan. Jadi ini guru-guru kena gitu. Terus gue yang berpikir lah kayak, ini ada apa ya gitu, kenapa ya, coba teh lu inget-inget ada kasus nggak apa gimana, gue bilang gitu kan. Gue nggak ngerti deh kata dia gitu. Terus ya udah, akhirnya nih rentetan adanya sakit yang tiba-tiba ini seiring berjalannya waktu terabaikan, karena kan mereka alhamdulillah akhirnya sembuh juga gitu. Pernah ada cerita lagi nih dari salah satu guru yang mengajar ajaran khusus lah. Gue nggak bisa sebutin lah ya, karena kalau ke track nanti gampang banget nih nemuin beritanya. Siap. Nah ini kan karena memang rumah kakak gue itu jadi tempat berkumpulnya guru-guru ya. Singgah ya, mau mereka makan-makan kayak, mau mereka ngadain acara masak-masak, apalagi Idul Adha gitu kan, pada nyates kumpul-kumpul lah ya. Ya itu di situ. Ini Idul Adha 2022 ya kalau nggak salah. Si guru ini tuh cerita, katanya dia, ini malam ya, karena kan nyata itu malam. Dia katanya sempat ada ke sekolahan, terus di depan kamar mandi lantai bawah, dia ngelihat ada pajangan. Kan kalau di sekolah di koridor atau deket koridor-koridor gitu yang dekat kamar mandi, ada pajangan-pajangan. Itu ngelempar ke dia. Jadi tuh kayak jatuhnya tuh, namanya pajangan kan harusnya kalau jatuh gravitasi ke bawah. Ini enggak, miring, jadi ke seberang ke tempat dia kelempar lah ya. Iya, misalnya ini nih pajangan lukisan harimau, harusnya jatuh ke bawah. Ini enggak, kelempar ke si guru ini. Untungnya dia bisa menghindar gitu kan. Nah ya udah nih, cuma kita ngedengernya bukan kita ya, kakak gue dan teman-temannya ngedenger ya udah sekedar cerita mistis aja. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian nih terkuak bang. Jadi di situ ada kasus pelecehan seksual antara guru dan murid, dan itu ternyata pelakunya si guru yang mengalami ini tadi. Panas. Bukan, guru yang mengalami dijatuhi lukisan. Gitu. Nah ini yang bikin kaget adalah kan namanya itu udah kriminal, otomatis ada olah TKP. Betul. Ternyata olah TKP-nya itu di kamar mandi yang dekat ada pajangannya itu. Yang jatuh tadi. Iya. Di situ kita semua langsung, nemu nih benang merahnya. Kalau ini nggak tahu kenapa kakak gua, terus kakak ipar gua tuh dan lain-lain kita tuh sepakat menyimpulkan bahwa ternyata mungkin hal-hal mistis yang kita alami, yang timbul itu sebenarnya ada pesan-pesan yang harusnya disampaikan gitu, tapi memang karena itu namanya gaib, sulit gitu bang untuk mengungkap. Ya TKP-nya di situ, pelakunya juga yang di ini, jadi kita mikirnya mungkin nih sebenarnya sosok-sosok yang ada di sekolah itu kesel gitu karena tempatnya dia dipakai untuk melakukan hal bejat itu gitu bang. Nah itu ketemu nih akhirnya sebab dan akibatnya itu di tahun 2022 terkuak gitu. Nah setelah dari situ aman bang, nggak ada lagi cerita-cerita mistis tentang sekolahan itu. Tapi yang ada lagi nih, jadi gue ada pengalaman kalau gue bilang spiritual kali ya.
Oke. Jadi sebenarnya kan kakak gue ada dagang di situ di kantin. Nah, Oke. sewaktu-waktu dagangan kakak gue ini tuh sama sekali nggak laku bang. Biasanya dia laku gitu ya. Biarpun yang beli cuma satu, at least ada yang beli Ada yang satu. beli ya. Ini nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Terus akhirnya gue tanya, terus lu gimana teh? Nggak tahu nih, gue bingung. Ya paling gue nanti minta bantuan temen gue lah. Oke. Dia cuma ngomong sampai situ aja. Nah udah nih beberapa hari kemudian, gue tidur kan bang. Gue ngalamin rep-repan. Nah di dalam rep-repan gue itu ada sosok muncul wanita. Rambutnya klimis banget. Kayak lu bayangin rambut wig itu yang udah kena air gitu. Mukanya hitam banget, terus bajunya apa ya, compang-camping kayak kena air, terus dia begini nih, tangannya gini, dia ke gue ketawa, hihihi gitu, hihihi, terus gue kaget kan, ngapain, gue bilang gitu. Di sini dia bilang, jangan lupa ya warung gitu, jangan lupa ya warung, katanya gitu. Warung apa, gue bingung kan. Terus dia terakhir bilang terima kasih gitu. Nah udah tuh langsung gue kebangun karena gue kaget. Akhirnya gue mikir, warung apa ya, siapa ya yang ngewarung, gue bilang gitu. Gue tanyain ke suami gue, yang mama kamu ngewarung enggak sih? Apaan orang enggak gitu, siapa ya, gue bilang yang ngewarung. Gue mikir tuh sampai akhirnya, oh iya kan kakak gue ngewarung gitu kan, maksudnya ngewarung di Buka kantin dagangan sekolah. lah itu Iya ya. buka dagangan. Akhirnya gue chat tuh, teh barusan gue rep-repan mimpiin kayak gini. Nah di situ kakak gue cerita, wah gue diingetin nih, kata dia gitu. Jadi ternyata yang dimaksud kakak gue dia minta bantuan temennya itu, ternyata dia udah jalan nih ke temennya untuk nyariat lah, katakan istilahnya ya, nyariat. Ternyata dia dikasih bang dikasih air. Nah si temennya itu bilang, ini air cipratin aja di sekitaran warung. Cuma sama kakak gue nggak dilakuin gitu, nggak dilakuin karena apa, dia mikirnya kalau misalnya dia nyipratin itu air di siang atau sore hari kan sekolah masih penuh, jadi takut dianggap yang aneh-aneh sama yang lain-lain. Nah terus mau dia cipratin malam tuh juga dia takut gitu ke sekolahan, karena emang hawanya ya vibes sekolahan Udah beda malam lah lah, ya. udah beda, terus udah horor juga kan. Itu akhirnya dia nggak ngelakuin. Dan akhirnya gue bilang, gue nggak tahu ya, ini nih benang merahnya dapat banget di gue bilang, mungkin lu diingetin tapi lewat gue bilang gitu. Gue sih udah ngingetin lu aja ya, tapi untuk kesononya gue nggak mau tahu, gue bilang kayak gitu, gue nggak mau tahu, kata gue gitu. Nah itulah yang beberapa rentetan kejadian mistis di sekolahan itu yang gue alami gitu, bersama kakak gue dan teman-temannya, gitu bang. Tapi gue ada pertanyaan yang sebenarnya di luar itu semua sih kak. Oh boleh, silakan bang. Kan lu tahu banget sekolah itu dari belum dibangun Iya. sampai udah dibangun. Dulunya persawahan. Sawah. Sebelumnya ada kejadian yang aneh nggak sih sebelum itu dibangun sekolah? Kalau untuk sebelumnya nggak ada sih bang. Oh ini doang sih paling. Tapi ini mah cerita warga ya. Iya. Gue nggak tahu bener apa enggaknya. Jadi dulu tuh di sawah itu, tapi nggak yang di pinggir jalan banget, ada satu pohon. Satu pohon. Ini beberapa warga katanya pernah ada yang nyugih di situ. Dikeramatkan lah ya. Iya dikeramatkan. Cuma gue nggak tahu, dan si narasumbernya pun ini juga nggak bilang siapa gitu yang melakukan hal tersebut. Tapi dia bilang memang di pohon itu ini apa namanya dikeramatkan. Tapi akhirnya ya sekolah itu dibangun, ya udah nggak. Waktu itu nggak kita ada. tebang. Iya nggak ada lagi. Nah saat pembangunan sekolah itu apakah ada kejadian dari kuli bangunannya nggak kak? Enggak sih, nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman aja alhamdulillah. Dan endingnya malah kejadian mistis per kejadian itu. Iya benar. Nah sekarang balik ke ceritanya lagi nih kak. Nah karena gini kak, yang gue tangkap kayaknya sebelum dibangun sekolah itu emang tempat tuh kayaknya angker gitu. Iya sih. Yang gue tangkap gitu, cuman kok tahu-tahu dibangun sekolah gitu. Kenapa dibangun sekolah? Mungkin emang tempatnya strategis atau apalah itu ya. Kenapa dibangun sekolah? Ini gue bisa jawab karena pemerintah sudah melaksanakan zonasi. Oke. Zonasi. Jadi Dan kebetulan kepilih di tempat itu. kepilih di situ karena memang luas kan bang. Gitu. Tapi memang gue akui sih area-area situ sih kan itu areanya luas ya. Betul. Beberapa spot memang ada yang angker juga sih. Betul. Ya sebenarnya imbas dari yang pohon itu kak, kalau yang gue tangkap ya, karena
nggak mungkin bisa sedetail atau segaib itu kalau misalnya nggak ada asal muasalnya gitu. Terus yang kedua Kak, waktu lu nyamperin kakak lu itu yang sedang panas itu, selain emosi, ada apa yang lu lihat gitu Kak? Maksudnya yang tersirat gitu Iya, yang gue tersirat dapet. apa yang lu dapet, maksudnya entah setelah lu nengok ada apa atau pas di situ sebenarnya ada apa gitu. Karena kita kau pasti gak cuma lu bacain jet doang terus lu cabut, nggak mungkin. Itu kata pasti ada sesuatu yang nggak lu bilang di sini. Dia peka banget ya. Dia peka banget tuh Bang. Kenapa Kak? Ada apa Kak? Gue masa cerita sih Sedikit aja lah intinya. sedikit ya. Jadi memang di situ gue selain merasakan marah, gue bawanya pengen marah ya, kayak pengen ngomel gitu. Di situ gue ada terbesit antara dua hal nih, antara nafsu dan perselingkuhan. Oke. Itu sih yang gue ini ya, Tangkep yang lah gue ya. tangkep. Sebenarnya sih gue ada ngoceh gini, gue nebak, teh ini guru-guru di situ ada yang ini nggak sih melenceng, gue bilang Iya. gitu, serong. Ya gosip-gosip mah ada sih deh gitu. Cuma maksud gue kemarahannya ini kayak masih belum mewakilkan untuk kalau sebabnya itu ya. Itu ya betul. Gitu. Betul, karena lebih dalam dari situ sebenarnya. Iya gitu. Nah, ya udah Iya, ternyata oke lah. kasusnya itu. Dan Terus selanjutnya Kak, waktu ini di luar mistis ya, waktu kejadian TKP itu, polisi TKP itu, nasib si siswi berarti ya? Siswa, nasib si siswa. makanya ini udah gue ngeri gue cerita, ya Allah. Oke, intinya si korban gimana Kak? Apakah keluar dari sekolah? Enggak, korban akhirnya mendapatkan perlindungan pasti, sama mendapatkan ini apa namanya dari psikiater itu. Oke. Penanganan dari psikiater. Karena emang mungkin jadi trauma tersendiri lah ya. Betul. Dan tadinya ya namanya anak-anak murid gitu kan yang hahaha ketika dia mengalami kejadian itu tuh jadi pendiam. Oke. Imbasnya sih gitu sih, jadi pendiam, tapi ya tetap di treatment terus tuh sama psikiater. Oke. Nah, terus terakhir banget nih Kak. Si nenek-nenek itu masih suka ngimpiin lu? Nenek-nenek yang mana? Yang tadi, yang lu Oh, bilang. yang cewek itu. Gue nggak bilang nenek-nenek sih, tapi emang Iya, cewek mukanya itulah. parah itu Iya. lah. Enggak, Udah nggak setelah kejadian itu, intinya mungkin disaratin itu ya? iya, enggak sih. Udah nggak lagi? Enggak, karena kan ketika gue udah tahu nih arahnya kemana, itu gue ngomong sendiri sih. Gue emang gue nggak ngeliat sosok apa-apa, gue ngomong sendiri. Nih ya, udah gue sampein, jangan ganggu gue lagi, gitu. Gue udah langsung ngomong kayak gitu. Terakhir banget nih. Oh, Terjawab nggak sih Banaspati itu kenapa? Banaspati enggak, Nggak jawab, gue datang Nggak. gitu aja. Karena dia lewat gitu aja. sedikit cerita sih Kak, kalau di daerah gua Gunung Kidul sendiri itu ada, ya pokoknya ada fenomena seperti itulah, yang bola api. Cuman dibilang Banaspati ya, orang mungkin kenalnya Banaspati. Cuman kalau di tempat gua Gunung Kidul itu emang cerita masyarakat lah ya, itu sebutnya pulung gantung Kak. Pulung gantung. Pulung gantung. Itu apa? Jadi kalau misalkan Banaspati itu hinggap di satu rumah, dipercaya satu rumah itu salah satu anggota keluarganya akan gantung diri. Oh, Dan itu akan terus-menerus rumah ke rumah. Dan itu hanya ada di Gunung Kidul. oh makanya namanya kenapa pulung gantung? Pulung gantung. Pulung gantung gitu. Nah, itu ceritanya panjang lah. Nah, itu hanya ada di Gunung Kidul, Kak. Oke. Gitu. Nah, kita udah cerita dalam nih, Kak. Iya, sebenarnya banyak banget hikmah yang bisa diambil sih di teman-teman dari cerita Kamilda ini, walaupun memang nggak nyangka aja gitu bisa yang ceritanya nggak ruwet tapi simple, tapi emang serem dan hikmahnya banyak sebenarnya sih gitu. Dan apa nih Kak dari lu sendiri buat teman-teman di rumah yang bisa teman-teman dapat dari lu ceritanya? Gini sih, gue mau lebih ke perspektif aja sih pandangan ya. Kita kan namanya biasa lihat horor atau penampakan itu kita bawanya takut, terus pasti negatif thinking aja sama sosok itu. Dan ternyata enggak loh gitu. Mungkin sebenarnya di beberapa di antara mereka ya ada yang baik mau menyampaikan. Cuma kitanya nih yang tidak mengerti dan tidak tahu, Ada apalagi beda surat dimensi. yang tidak tersirat gitu lah. Iya, apalagi beda dimensi gitu kan Bang. Jadi ya
mau bagaimanapun namanya sama-sama makhluk ciptaan Allah nih. Iya. Ya udah masing-masing aja gitu. Jangan yang terlalu takut atau yang terlalu negatif thinking kayak Karena gitu dari sih, Bang. cerita lo tadi kan sebenarnya banyak banget hal-hal yang dimana jadi jawaban gitu loh. Iya. Cuman karena memang kasusnya ini agak tabu gitu loh. Iya, tabu Jadi banget. apa ya, nggak sampai kebuka banget gimana gitu. Paling gitu teman-teman. Ya paling gitu teman-teman cerita dari Kamilda tentang pengalaman mistisnya, dan nanti ada pitung di channelnya Kamilda. Jangan lupa tonton juga. Dan paling gitu aja Kamilda, makasih sebelumnya sama-sama, udah Bang mau cerita Jambe. lagi di ngobrol.com tentang pengalamannya di tahun 2002 ya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah atau masih itu, coba cari tahu suatu ada apa gitu di sekolahnya. Iya, benar. Oke teman-teman, gue pamit undur diri. Makasih sebelumnya udah stay terus buat ngobrol.com. Terima kasih juga selalu support buat ngobrol.com. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Kamilda. Oke, gue pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com. Bye.